Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan berperan penting dalam membentuk kepribadian, norma, dan nilai-nilai individu. Dalam keluarga, terdapat peran-peran yang berbeda antara anggota keluarga seperti ayah, ibu, anak, saudara, dan lain-lain. Keluarga juga merupakan tempat pertama di mana individu belajar tentang hubungan sosial, emosi, dan interaksi dengan orang lain. Nah, jadi teman-teman, di dalam materi pemahaman tentang kelompok sosial, selain keluarga, sekolah juga termasuk ke dalam kelompok sosial. Nah, apa itu sekolah? Nah, sekolah adalah kelompok sosial yang terdiri dari siswa, guru, staf, dan administrasi. Sekolah memiliki tujuan utama untuk memberikan pendidikan formal kepada individu dalam masyarakat. Di sekolah, individu belajar tentang keterampilan akademik, norma sosial, interaksi sosial, dan persiapan untuk kehidupan di masyarakat. Sekolah juga menciptakan lingkungan di mana individu dapat mengembangkan kemampuan sosial, menghormati perbedaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Nah, teman-teman, sekolah juga dikaitkan sebagai tempat wadah setiap individu untuk bisa bersama-sama dalam menempuh suatu pendidikan dan memperoleh ilmu untuk masa depannya, sehingga sekolah sangat berperan di sini di dalam kehidupan, baik itu dalam masyarakat itu sendiri. Teman-teman, mungkin sekolah adalah wadah tempat di mana kita juga dituntut untuk bisa bersatu dan bisa berbaur dengan teman-teman lain, baik itu antara suku, agama, ras, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita di dalam lingkup sekolah, berarti kita berada di dalam tanggung jawab atau dikenal dengan sesuatu yang ada peraturan atau dikenal dengan bimbingan yang ada di sekolah itu, sehingga kita harus mengikuti segala apapun bentuk aturan yang ada di dalam sekolah, sehingga nantinya kita bisa dibimbing dan dibentuk melalui karakter setiap individu oleh guru, baik itu segala fisik, aktivitas afektif, dan psikomotorik yang ada kita lakukan. Baik teman-teman, setelah kita mendengar tentang materi kelompok sosial, itu tentang keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan materi tentang masyarakat. Nah, masyarakat itu sendiri adalah kelompok sosial yang lebih luas dan berkompleks, terdiri dari individu-individu yang tinggal dalam suatu wilayah terutama dan saling berinteraksi. Masyarakat memiliki struktur sosial, norma, dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Struktur sosial masyarakat terdiri dari berbagai kelompok, kelas sosial, lembaga sosial, dan interaksi antar individu. Norma sosial adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku dan interaksi dengan adanya interaksi sosial asosiatif, interaksi sosial disosiatif, dan itu maka semua dapat bisa berjalan dan bekerja sama antara individu ataupun kelompok. Selain itu juga
Adapun kita mengenal interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada persatuan atau membawa pengaruh positif. Contoh interaksi sosial asosiatif adalah seseorang bisa bekerja sama antara RT, RW, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah termasuk salah satu interaksi sosial asosiatif ya. Nah, selanjutnya interaksi sosial bentuk akomodasi. Nah, bentuk interaksi sosial akomodatif berbeda dengan kerjasama. Kalau bentuk interaksi sosial akomodasi adalah jenis interaksi sosial yang berawal dari pelisihan. Ya, akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang berikuti. Nah, contohnya seperti yang kita jelaskan tadi, seperti dalam permainan bola. Nah, jika terjadi pelanggaran, maka pihak ketiga lah yang akan membantu dan menyelesaikan masalah siapa yang bersalah. Nah, selanjutnya interaksi sosial bentuk akulturasi. Nah, pengertian akulturasi adalah proses sosial yang muncul dalam kelompok masyarakat dengan latar budaya tertentu yang dihadapkan pada unsur kebudayaan asing. Nah, misalnya salah contoh yaitu tentang seni wayang Indonesia yang merupakan perpaduan kesenian Jawa yang cerita dari India seperti Mahabharata. Pekerjaan dan peran dalam masyarakat. Nah, pekerjaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh penghasilan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan melibatkan keterampilan, pengetahuan, dan usaha yang dilakukan oleh individu untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, di sini juga dikaitkan juga peran dalam masyarakat. Nah, peran dalam masyarakat merujuk pada fungsi, tanggung jawab, dan kontribusi yang diharapkan dari individu dalam konteks sosial. Setiap individu memiliki peran yang berbeda di dalam keluarga, komunitas, atau lingkungan kerja. Dan peran tersebut membentuk integrasi dan dinamika sosial dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai sosial di sisi lain adalah keyakinan atau prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat sebagai pedoman ya, dalam berperilaku dan berinteraksi. Nah, berikut adalah beberapa materi penting dapat membantu dan memenuhi interaksi sosial. Dari setelah kita banyak mengetahui tentang bagaimana sih kehidupan kita di masyarakat, itu baik itu di sekolah, keluarga, masyarakat, dan bagaimana sih salah satu bentuk interaksi yang ada di masyarakat maupun di sekolah. Nah, teman-teman, kali ini saya juga mau berbagi tentang apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, yang pertama teman-teman harus ketahui ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan, ada faktor lingkungan fisik, norma sosial, budaya, peran sosial, dan lain-lain sebagainya. Nah, teori-teori sosial yang menjelaskan interaksi sosial seperti teori interaksi simbolik, nah, teori pertukaran sosial, dan teori konstruksi sosial. Peran nilai-nilai sosial dalam interaksi sosial. Nah, itu adalah salah satu bentuk faktor yang mempengaruhi adanya interaksi sosial ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ke apa sih yang menjadi karakteristik nilai-nilai sosial. Nah, nilai-nilai sosial itu, teman-teman, adalah prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat dalam menentukan perilaku yang baik atau buruk. Peran nilai-nilai sosial dalam membentuk norma sosial. Sosial mempengaruhi pembentukan norma sosial yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Nah, konflik nilai-nilai sosial terkadang
Nilai sosial yang berbeda dapat menyebabkan konflik atau ketegangan dalam interaksi sosial. Pengaruh interaksi sosial dan nilai-nilai sosial. Nah, pembentukan identitas sosial, teman-teman, interaksi sosial dan nilai-nilai sosial berperan dalam membentuk identitas. Nah, sosial itu individu dan kelompok. Nah, karena kita hidup di dunia harus memiliki adanya teman atau dikenal dengan kelompok. Nah, secara individu ya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, tanpa bantuan orang lain. Maka dengan itu kita memiliki salah satu bentuk cara agar kita bisa hidup dengan orang lain. Nah, kita lanjut. Interaksi sosial dan nilai-nilai sosial membentuk norma sosial yang memandu perilaku dalam masyarakat. Nah, artinya di dalam interaksi sosial berarti kita harus adanya cerminan perilaku. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar-benar baik dan nyatanya dilihat atau dipandang orang dengan baik, maka kita akan dinilai orang dengan baik adanya. Begitupun sebaliknya, ketika kita menyampaikan atau berkata-kata yang kurang baik dinilai orang, maka kita juga dinilai orang tidak baik. Nah, selanjutnya perubahan sosial, interaksi sosial, dan perubahan nilai-nilai sosial saling berhubungan dan dapat menyebabkan perubahan sosial, etika dan moralitas dalam interaksi sosial. Nah, mungkin teman-teman selanjutnya kita lanjut ke etika dan moral sebagai nilai-nilai sosial. Nah, etika dan moral adalah bagian dari nilai-nilai sosial yang mengatur perilaku manusia. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa etika dan moral itu saling berhubungan terhadap perilaku manusia, dimana ketika etika kita baik lalu moral kita baik, maka kita akan selalu dilihat atau dipandang orang secara terpandang, dan dalam arti yang memiliki sikap atau perbuatan yang baik serta tingkah laku yang baik. Maka etika dan moral di sini saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga perilaku manusia dapat dibentuk atau dikenal dengan adanya etika dan moral. Nah, salah satu contoh misalnya kita memiliki etika dan moral. Nah, misalnya ketika kita ingin berangkat lalu pengen bertanya, kita harus menunjukkan tangan dulu atau menunjukkan tangan atau memberikan salam ketika masuk ke rumah. Nah, etika interpersonal, prinsip etika yang berkaitan dengan interaksi sosial seperti kejujuran, saling menghormati dan empati, tantangan dan isu terkait interaksi sosial dan nilai-nilai sosial. Nah, perubahan teknologi dan media sosial, perkembangan teknologi dan media sosial telah memberikan tantangan baru dalam interaksi sosial dan nilai-nilai sosial. Nah, ini diakibatkan misalnya contoh adanya munculnya gadget, maka interaksi sekarang seperti berubah, lebih sibuk menggunakan handphone atau HP dibandingkan interaksi seperti dulunya. Nah, maka dengan itu gadget sangat berpengaruh pada kehidupan kita.